dalam suatu negara. Dalam era globalisasi dan juga persaingan global yang semakin ketat, pemahaman yang mendalam tentang sistem pendidikan negara lain dapat menjadi landasan untuk memperbaiki serta mengembangkan sistem pendidikan di negara kita sendiri. Dengan demikian, untuk mewujudkan satuan pendidikan yang berkualitas harus diawali dengan kesepakatan bersama dan para aktor pendidikan. Dalam hal ini, yaitu ada dewan sekolah, kepala sekolah, guru, siswa, tenaga administrasi, dan komunitas di sekitar sekolah secara kolektif bertekad mendedikasikan dirinya demi perbaikan dan peningkatan kualitas sekolah. Visi kualitas sekolah difokuskan pada kebutuhan pengguna konsumennya, mendorong keterlibatan total komunitas dalam penyuksesan program, mengembangkan sistem pengukuhan nilai tambah pendidikan, menambah sistem penunjang yang diperlukan, staf dan juga siswa untuk mengelola perubahan, serta melakukan perbaikan berkelanjutan demi tercapainya hasil pendidikan yang lebih baik. Dari pendapat di atas, dapat diketahui bahwa sistem pendidikan memiliki dampak yang besar bagi suatu negara. Dengan adanya pengetahuan mengenai sistem pendidikan di negara lain, dapat menjadi bahan evaluasi dan juga perbandingan dalam sistem pendidikan di negara sendiri. Agar sistem pendidikan berkualitas, tentunya membutuhkan kerjasama dari para satuan pendidikan dalam memberikan pelayanan. Oleh sebab itu, dibutuhkan pemahaman mengenai konsep dasar perbandingan pendidikan atau pendidikan komparatif. Lalu, apa kedudukan dari pendidikan komparatif? Pendidikan komparatif memiliki kedudukan sebagai suatu ilmu fondasi untuk memperkuat ilmu pendidikan. Pendidikan komparatif berkontribusi pada ilmu pendidikan yang berupa temuan studi perbandingan antar sistem pendidikan yang baik di dalam negara maupun antar negara. Terdapat dua penemuan studi yang diidentifikasi secara awam mengenai kontribusi ilmu tersebut, yakni yang pertama, penemuan pola-pola umum penyelenggaraan pendidikan sebagai tren pendidikan dunia. Yang kedua, peretasan aneka tipologi pendidikan yang berlangsung di banyak kawasan dunia. Dari temuan tersebut dapat menambah pengetahuan dalam ilmu pendidikan. Menurut Van Cliff Morris, terdapat dua rumpun ilmu fondasi yang selalu memberikan kontribusi kepada ilmu pendidikan. Kedua rumpun disiplin ilmu tersebut adalah yang pertama, philosophical and historical foundation of education, dan yang kedua, sociological and psychological foundation of education. Sebagai konsekuensi dari dua rumpun ilmu fondasi tersebut, selanjutnya berkembang menjadi 4 macam ilmu fondasi, yaitu filsafat pendidikan, sejarah pendidikan, sosiologi pendidikan, dan psikologi pendidikan. Dalam perkembangan berikutnya, ilmu fondasi yang menopang bangunan ilmu pendidikan tidak cukup dengan 4 bidang ilmu tersebut, akan tetapi berkembang lebih banyak, sebagaimana dikemukakan oleh Frank H. Blackington dan Robert S. Patterson, yang menyebutkan pendidikan komparatif sebagai fondasi ilmu pendidikan. Dengan hal itu, fondasi ilmu pendidikan menurutnya sebagai berikut. Yang pertama ada filsafat pendidikan, dua sejarah pendidikan, ketiga ekonomi pendidikan, keempat politik pendidikan, yang kelima sosiologi pendidikan, keenam antropologi pendidikan, ketujuh psikologi pendidikan, kedelapan estetika pendidikan, dan yang kesembilan adalah pendidikan komparatif. Kondisi pendidikan di Indonesia, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan alam, sangat memprihatinkan. Hasil survei yang diinisiasi oleh OECD dalam studi Programmer for International Student Assessment atau PISA tahun 2018 menunjukkan bahwa peserta didik Indonesia memiliki kemampuan menghitung, membaca, dan IPA pada peringkat 71 dari 77 negara. Pada tahun 2023, peringkat 68 dari 81 negara, adapun skor sains turun 13 poin menjadi 383 dari sebelumnya 396. Padahal target RPJMN skor sains adalah 402. Hasil survei PISA dapat menggambarkan karakteristik sistem pendidikan, termasuk dampaknya pada suatu masyarakat dengan memanfaatkan bakat semua orangnya. Hasil survei PISA juga dapat memberikan suatu visi pendidikan yang mempersiapkan semua masyarakat di masa depan untuk menjalani kehidupan yang produktif dan juga memuaskan. Sains adalah pengetahuan yang sistematik dan saling terkait tentang alam. Sains diperoleh melalui serangkaian proses aktif yang menggunakan pikiran untuk mengungkapkan sesuatu yang berhubungan dengan alam semesta. IPA adalah suatu metode pemikiran, penyelidikan, konstruksi pengetahuan, dan interaksi dengan teknologi serta masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa ruang lingkup ilmu pengetahuan atau IPA tidak hanya terbatas pada satu aspek, melainkan meliputi beberapa dimensi, termasuk cara berpikir, cara penyelidikan, struktur pengetahuan, serta hubungan dengan teknologi dan juga masyarakat. Inti dari pembelajaran IPA adalah mengembangkan proses ilmiah pada peserta didik untuk membentuk pola pikir mereka. Selanjutnya, perbandingan analisis kurikulum IPA di Finlandia. Kurikulum IPA di Finlandia menggabungkan pendekatan berbasis konten dan juga berbasis kompetensi. Pendekatan berbasis konten fokus pada pemahaman konsep-konsep ilmiah yang mendalam, sementara pendekatan berbasis kompetensi mengembangkan keterampilan praktis dan juga berpikir dengan kritis. Kombinasi keduanya membantu siswa Finlandia menguasai ilmu pengetahuan alam dan menjadi individu yang kreatif, analitis, serta siap menghadapi tantangan di masa depan. Lalu bagaimana struktur kurikulum IPA di Finlandia?
Struktur kurikulum IPA di Finlandia mengutamakan pendekatan holistik dan juga terintegrasi yang memungkinkan siswa memperoleh pemahaman mendalam tentang ilmu pengetahuan alam sekaligus pengembangan keterampilan praktis dan juga berpikir kritis. Kurikulum ini didasarkan pada kerangka nasional yang menetap kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa di berbagai bidang IPA seperti fisika, kimia, biologi, dan sains lingkungan. Namun, terdapat fleksibilitas bagi sekolah dan guru untuk menyesuaikan materi dengan kebutuhan dan juga minat siswa, serta menerapkan pendekatan berbasis konten dan juga kompetensi. Pembelajaran di Finlandia juga menekankan kolaborasi dan interaksi dengan guru yang berperan sebagai fasilitator dalam eksperimen, proyek, dan juga diskusi kelompok. Sistem pendidikan Finlandia memberikan kebebasan bagi sekolah dan guru untuk mengatur metode pengajaran sesuai dengan kondisi lokal. Meskipun terdapat perbedaan dalam implementasi serta fokus, beberapa konsep dan topik yang diajarkan dalam kurikulum ilmu pengetahuan alam di Finlandia dan di Indonesia bisa memiliki kesamaan. Materi IPA di Finlandia dirancang dengan memperhatikan relevansi dengan kebutuhan lokal, regional, dan juga global. Ini tercermin dalam kurikulum yang memadukan pemahaman konsep ilmiah dengan penerapan praktis dan penerapan konteks dunia nyata. Secara lokal, kurikulum IPA mengakomodasi kebutuhan dan tantangan yang spesifik di Finlandia, seperti pemahaman tentang lingkungan alam, Finlandia, pengelolaan sumber daya alam, dan dampak perubahan iklim. Siswa juga diajak untuk memahami masalah-masalah lingkungan lokal dan berpartisipasi dalam solusi-solusi yang relevan. Kesimpulan dari materi yang saya paparkan tadi, sistem pendidikan memiliki peran yang sangat besar dan juga penting dalam perkembangan suatu negara. Di tengah globalisasi yang semakin ketat, memahami sistem pendidikan negara lain dapat menjadi langkah penting untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Untuk menciptakan pendidikan berkualitas, dibutuhkan kerjasama antar berbagai pihak terkait seperti dewan sekolah, kepala sekolah, guru, siswa, tenaga administrasi, dan juga komunitas sekitar. Kolaborasi ini tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memfokuskan pada kebutuhan siswa, melibatkan seluruh komunitas, dan terus melakukan perbaikan demi hasil yang lebih baik.